Jadi kalau ini, kalau pH-nya 5,8 itu, Hmm. pengaplikasian pupuknya bagusnya apalagi itu? Jadi gini Pak, kalau pH di angka 5,8 kan artinya dia pH-nya masih dibilang pH netral. Karena pH sawit kan dia 5,6 udah bisa terserap, Hmm. walaupun sedikit. Nah, artinya ini nanti kita akan coba pemakaian organik terlebih dahulu. Hmm. Jadi organik dari harimau rokan itu kita masukin per 3 bulan, itu Iya. nanti kita pengecekan ulang. Hmm. Artinya nanti kita akan cek unsur haranya Pak. Iya, iya. Kita lihat apa kekurangannya, Hmm. kaliumnya kah, fosfatnya kah, atau nitrogennya. Iya, Nah, iya. ketika itu udah kita lihat, baru kita tahu Pak, pupuk apa yang kita masukin gitu. Oh, pupuk apa yang harus kita Nah, masuki artinya ya? kita kasih dulu nih penetralan tanahnya dengan pupuk organik yang kita punya. Iya, iya. Setelah udah 3 bulan, tanahnya sudah bagus, baru mulai kita mainkan kimianya. Berapa? Oh, 4,8. 4,8. Nanti kita ambil rata-ratanya Pak. Iya. Karena pada dasarnya tanah bukit seperti ini, itu pH itu Pak di angka 6 sampai di angka 7. Iya. Jadi kalau di tanah bukit seperti ini itu tanah kita di bawah 5, bahkan di angka 5, berarti benar-benar kondisi tanah kita udah semakin stres. Oh gitu ya. Karena terlalu banyak pemakaian kimia tadi. Iya, iya. Kimia itu bagus tapi sesuai porsi dia Pak. Artinya kita tahu kapan dia masuk, kapan kita stop, kita tahu. Iya, iya. Nah, gimana caranya? Kita pengecekan seperti inilah. Kita lebih ngerti Pak tentang kemauan sawit kan. Artinya tugas kita ataupun fungsi kita dalam pendampingi ini bukan hanya untuk mengecek pH tanahnya saja. Bukan Cuma Pak, nanti bukan. ada lagi alat ukur berikutnya, apa sih kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanah tempat tanaman tersebut. Betul, betul, betul. Dan alat itu apakah nanti kita ngambil sampel dari beberapa tanah ataupun memang alatnya itu langsung kita bawa ke lokasi? Ya. Jadi alatnya itu Pak, alatnya itu nanti kita sama seperti pH tanah. Ya. Dia sama saja. Jadi artinya nanti alatnya itu kita cucukkan aja langsung Pak ke tanah kita ini, kita sudah tahu karena dia digital. Iya. Langsung kelihatan berapa persen lagi ke unsur hara di tanah itu. Karena dia ada 3, ada N, ada P, ada K. Jadi Iya. begitu nitrogen kita cucukkan, kita tahu di kebun kita nitrogennya sekian persen lagi, kaliumnya sekian persen lagi. Nah, dari situ nanti kita bisa kalkulasikan Pak. Itu baru kita lakukan pengecekan berikutnya setelah berapa bulan pengaplikasian daripada pupuk kita ini? Per 3 bulan sudah bisa kita cek. Per 3 bulan. 3 bulan sudah bisa kita cek. Oke, terima kasih. Ini sudah cukup jelas. Ya, mudah-mudahan nanti kita juga bisa melakukan pendampingan kepada petani-petani sawit kita, terkhususnya yang ada di Rohulah terlebih dahulu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Pokoknya kita akan selalu support lah Pak petani-petani di sini. Yeah. Kita pun saling berbagi lah, karena kita juga dapat ilmu sepertinya juga dapat dari orang juga kan. Yeah, yang kita berbagi kepada semua petani-petani di sini. Artinya kita sekarang hidup di zaman modern, jadilah petani yang lebih modern. Artinya gitu aja sih Pak. Oke, terima kasih. Mantap. Ini kalau kita tengok dari kondisi sawitnya ini gimana nih? Kayaknya ada yang kuning-kuning juga ini kan. Dia kalau kondisi sawit, kalau nitrogen Pak, saya masih bisa bilang ini masih lumayan netral. Masih bagus ya. Nah, kalau ini dia bukan apa sih nih Pak? Dia ini lumut dia Pak. Oh, lumut ya. Jadi ini lumut dia. Ini bukan penyakit. Oh. Dan ini selagi dia belum masuk ke atas, masih di ujung-ujungnya, jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Mungkin kalau kuning-kuning seperti ini udah jelas karena pH kita asam Pak. Iya. Kalau pH asam udah pasti kuning. Tapi kalau yang kita biasa mupuk, wah kuning nih, berarti kurang urea nih. Iya, kita kasih urea Pak, makin kuning nih besok nih. Makin kuning ya. Makin kuning. Oh. Karena zat asam kita tinggi. Makanya kita harus cek ya kebutuhannya apa, jangan asal kasih pupuk. Jadi kadang-kadang kebanyakan petani kita ini misalnya gini nih, dari awal itu mereka kasih, nggak tahu sih kebutuhan tanah itu apa, cuman yang awalnya mereka kasih dolomin. Yeah. Mungkin setelah 2 atau 3 bulan berikutnya mereka kasih urea. Terus habis itu 3 bulan berikutnya mungkin mereka kasih TSP ya seperti itu. Betul. Ternyata bukan begitu kan. Kita harus cek apa sih yang dibutuhkan mereka. Tidak mesti harus berurutan seperti itu kan. Betul Pak. Kan biasa masyarakat itu kalau pakai tunggal biasanya pengaplikasiannya itu dolomit, TSP, urea, KCL. Sebenarnya pengaplikasiannya udah tepat. Udah bener lah Pak, karena itu rekomendasi dari PT Penmun seperti itu pemakaian tunggal. Cuman yang harus diperhatikan itu lagi-lagi dosis. Iya. Jadi dosis itu bukan berarti kita kasih pupuk semakin banyak semakin bagus. Artinya pupuk kimia itu kan keras Pak. Jadi semakin banyak kita kasih tapi kondisi sawit, kondisi tanah kita tidak mendukung, artinya dia akan jadi penyakit. Makanya banyak orang kalau mau pupuk itu dia harus pakai dolomit dulu. Karena peran dolomit itu sangat penting.
penting sekali dengan peran dolomit. Cuman kadang orang karena harga dolomit itu murah, ada orang sepele. Iya, Sementara dolomit itu sangat penting sangat untuk menetralkan penting pH tanah tadi. untuk menetralkan pH. Oke Pak, terima kasih. Kita lanjutkan aja pengecekannya. Kita Siap. tunggu dulu hasil dari teman kita itu.